Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Episode kali ini kita akan membahas mengenai kolam terpal. Judul ini saya ambil itu karena banyak sekali teman-teman yang WA saya bertanya mengapa pertumbuhan ikan di kolam terpal itu lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ikan di kolam tanah. Jadi saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang biasanya timbul di kolam terpal. Contohnya itu seperti kenapa airnya itu cepat rusak, sementara kita yang budidaya di kolam tanah ini airnya itu tidak gampang rusak. Oke, simak terus video kali ini ya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu perbedaan kolam terpal dan kolam tanah secara teknis budidaya. Jadi teman-teman, di dalam teknis budidaya itu ada dua sistem. Yang pertama namanya open system atau sistem terbuka, dan yang kedua ada namanya closed system atau sistem tertutup. Sistem terbuka ini itu sistem yang budidayanya itu mendekati sistem alami. Contohnya seperti keramba jaring apung di danau, di sungai, atau kolam air deras, atau tanah. Kolam tanah juga termasuk dalam budidaya ikan secara open system. Sedangkan budidaya sistem tertutup itu bisa dikatakan dengan budidaya di kolam terpal. Sistem tertutup ini singkatnya merupakan sistem yang segala sesuatu hal yang ada di dalamnya itu kita kontrol. Contohnya proses penguraian, pembuangan air masuk dan air keluar, dan bahkan di beberapa sistem budidaya itu pencahayaan yang masuk ke dalam kolam itu juga diatur. Jadi banyak teman-teman itu yang pemula atau yang baru yang sudah mulai budidaya di kolam tanah lalu beralih di kolam terpal, itu banyak menyamakan cara budidaya di kolam tanah di kolam terpal. Padahal itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Dan juga buat pemula, karena dia belum paham benar tentang budidaya, lalu mencoba bermain ikan di kolam terpal, itu banyak sekali yang mengalami kegagalan. Ya, bukan kegagalan, pasti itu airnya cepat bau, atau paling tidak itu pasti ikannya terhambat pertumbuhan. Jadi teman-teman harus tahu kenapa di kolam tanah itu air itu cenderung lebih stabil, dan kenapa di kolam terpal itu air cepat bau. Itu karena proses penguraian yang ada di kolam terpal itu sepenuhnya itu harus teman-teman yang mengatur semuanya. Berbeda dengan di kolam tanah. Kalau di kolam tanah itu proses penguraiannya hampir seluruhnya itu diatur oleh alam. Tanah itu sendiri merupakan media pengurai yang baik, dan di dalam tanah itu terdapat unsur mineral dan unsur-unsur hara yang baik dalam pertumbuhan plankton dan bakteri secara alami. Sehingga plankton dan bakteri ini berguna dalam proses penguraian kotoran ikan dan membuat air cenderung lebih tetap stabil. Walaupun terkadang kalau kita budidaya di kolam tanah ini mau juga air itu cepat rusak, tapi itu terjadi karena biasanya kolam itu terlalu sering digunakan atau kolam itu merupakan kolam yang baru digali. Jadi teman-teman yang sedang berbudidaya di kolam tanah itu wajib melakukan pemupukan setelah selesai atau sebelum digunakan. Sedangkan di kolam terpal itu tidak ada sama sekali zat pengurainya, kecuali teman-teman yang tambahkan sendiri. Maka di kolam terpal ini kita harus benar-benar melakukan persiapan kolam untuk menumbuhkan plankton dan bakteri baik. Dan juga teman-teman perlu menyiapkan bentuk kolam yang baik. Contohnya itu bentuk kolam yang memiliki central drain, sehingga dalam proses pemeliharaan nanti teman-teman gampang untuk membuang kotoran. Terkadang walaupun kita menambahkan probiotik ke dalam air,
tanpa melakukan pengurangan air, terkadang itu juga tidak cukup, karena itu semua berpengaruh terhadap umur ikan dan kepadatan ikan lagi. Di beberapa budidaya kolam terpal itu juga kita perlu yang namanya mengurangi air dan menambahi air. Misalnya teman-teman ini sekarang sedang budidaya ikan lele di kolam terpal. Itu teman-teman itu ketika umur ikan itu sudah sekitar 40 hari atau sekitar 50 hari, itu pasti harus dilakukannya penambahan dan pengurangan air. Mengapa plankton dan bakteri ini cukup penting? Ini gini ya teman-teman, karena saat kita budidaya ikan itu, di dalam lingkungan air itu ada yang namanya zat organik dan ada namanya zat anorganik. Zat organik ini contohnya itu seperti ekskresi ikan, itu kotoran ikan, sisa-sisa pakan. Zat anorganik ini contohnya seperti amonia, nitrat, nitrit, sulfur, H2S, dan lain-lain. Kita perlu bakteri dan plankton itu untuk melakukan penguraian dari kedua zat tersebut. Karena jika zat tersebut tidak terurai, maka kualitas air itu cepat turun. Jadi inilah alasannya kenapa di kolam terpal itu air itu cenderung cepat rusak dan bau. Itulah penyebabnya. Terus hubungannya dengan kenapa bisa pertumbuhan ikan itu terhambat. Jadi begini, kalau misalnya kita budidaya di kolam terpal ini, lalu air itu rusak, bau, itu ikan itu tidak akan nyaman di dalam air. Tentu ketika dia tidak nyaman, dia akan mudah stres. Ketika dia stres, dia akan mudah terserang penyakit. Dan juga untuk jenis-jenis ikan ini, mereka itu punya pertahanan dirinya masing-masing terhadap lingkungan yang toksik. Misalnya begini, teman-teman memberi ikan itu setiap hari makan, dan berharap makanan yang teman-teman berikan itu digunakan ikan untuk pertumbuhannya supaya cepat lebih besar. Tapi karena lingkungannya itu toksik, ikan itu otomatis akan menggunakan pakan yang teman-teman berikan itu untuk supaya dia bertahan dari lingkungan yang toksik. Contohnya seperti apa? Contohnya ikan akan memproduksi lendir secara berlebihan. Produksi lendir secara berlebihan ini otomatis akan menggunakan pakan yang teman-teman berikan itu untuk dia gunakan sebagai pembentukan lendir. Hasilnya apa? Hasilnya teman-teman berikan pakan, pun pakannya itu tidak akan digunakan dia untuk pertumbuhannya, malah digunakan untuk pembentukan lendir dan pertahanan diri dia dari lingkungan yang toksik. Akhirnya pertumbuhan ikan terhambat, atau nanti bisa jadi FCR dari teman-teman itu akan membengkak. Kalau teman-teman bertanya kepada saya itu, jadi yang lebih unggul itu kolam terpal atau kolam tanah? Kalau bagi saya pribadi, dari kedua kolam itu tidak ada yang unggul. Masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Tapi kalau teman-teman tanya, kolam secara open system yang baik itu kolam apa? Kalau saya itu pasti jawabnya itu kolam air deras. Dan closed system itu kolam apa? Dan saya pasti jawabnya itu kalau nggak bioflok pasti ras. Jadi kesimpulannya, di antara semua ini yang saya sampaikan ini, bahwa pengolahan kualitas air itu harus teman-teman perhatikan. Karena parameter kualitas air ini akan berpengaruh terhadap parameter-parameter lainnya. Dan persiapan kolam itu mutlak dilakukan sebelum kita melakukan penebaran benih. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel Kisaran Aquaculture. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.